Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Depriansa, NIM 19003125, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Administrasi adalah mengolah sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, proses administrasi peserta didik memiliki 8 proses, yaitu yang pertama, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru, yang kedua, orientasi peserta didik baru, yang ketiga, bimbingan dan konseling, yang keempat, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, 5. Pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. 6. Pengelolaan kelas. 7. Pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Ke-8. Kenaikan kelas dan EPTA. Selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik secara manual memiliki 8 instrumen. Yang pertama, buku induk siswa. Yang kedua, buku Kleper. Yang ketiga, daftar presentase. Yang keempat, daftar mutasi peserta didik. Yang kelima, buku catatan pribadi peserta didik. Yang keenam, daftar nilai. 7. Buku ledger. Yang kedelapan, buku rapor. Dan ada juga instrumen administrasi peserta didik, yaitu yang melalui elektronik. Yang pertama, buku induk siswa. Yang kedua, buku Kleper. Yang ketiga, daftar mutasi peserta didik. Yang keempat, buku catatan pribadi peserta didik dan daftar nilai. Dan kelebihan instrumen elektronik yaitu pertama, lebih cepat. Yang kedua, lebih teliti. Yang ketiga, kapasitas lebih besar. Yang kelima, kemampuan mengulang. Yang keenam, mudah mengupdate. Yang ketujuh, mempermudah untuk mengirim dan menerima. Jadi lebih gampang menggunakan instrumen elektronik ketimbang instrumen yang manual. Peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik terutama pada kegiatan pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, kenaikan kelas dan EPTA. Jadi, kesimpulan dari penjabaran saya tadi adalah administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Dalam administrasi peserta didik, ada proses yang dilakukan administrator, yaitu kegiatan awal tahun pelajaran, selama tahun pelajaran, dan akhir tahun ajaran. Instrumen dalam administrasi peserta didik adalah buku induk, buku Kleper, buku daftar keadaan siswa, buku hadir siswa, dan file penyimpanan berkas siswa. Dalam administrasi peserta didik, guru berperan sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan disiplin suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.